Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asmairatul Hasanah. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bab tentang khotir atau bisikan dalam kitab Minhajul Abidin dan godaan hawa nafsu bagi manusia. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah khotir atau bisikan itu macamnya ada 4. Yang pertama yaitu bisikan yang datangnya dari Allah dan timbul di hati manusia. Ini disebut dengan bisikan semata. Kemudian yang kedua, ada bisikan yang asalnya dari Allah sejalan dengan tabiat manusia. Ini yang disebut dengan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, ada bisikan yang muncul setelah ajakan mulhim, disebut ilham. Dan yang keempat yaitu ditimbulkan oleh Allah bisikan tersebut setelah ajakan setan. Itu yang dinamakan dengan was-was. Jadi ada 4. Yang pertama bisikan ditimbulkan dari Allah. Yang kedua bisikan yang sejalan dengan tabiat manusia atau hawa nafsu. Yang ketiga yaitu ilham. Dan yang keempat yaitu was-was. Untuk membedakan antara keinginan baik dengan keinginan yang buruk, seorang ulama menyarankan untuk menimbang keinginan yang muncul di hati manusia itu dengan 3 timbangan. Di sini dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan fa'ammal faslu lan onopun utawi pasal al awal kang dingi ini faqala ngendika sapa ulama una pira-pira ulama kita radhiyallahu anhum ida arutta tatkalane ngarepake sira ang ta'lamah yen to ngerti sira khatirul khaira ing ngerteke bagus minal khatir syarri saking gerenteke ala wa tufarriqa lan bedaake sira bainahuma ing dalem antarane khatir khair wa khatir syarri fazinhu maka nimbang sira ing khatir bi ahadil mawazini kelawan salah sijine pira-pira timbangan arba'ata kang 4 ya tabayyanulak bahwa untuk mengetahui keinginan baik dan keinginan buruk dalam hati yang sering muncul dalam hati manusia itu bisa dipertimbangkan dalam 4 hal. Yang pertama yaitu al-awal al-awal ang tu'ridul amrul ladzi khatara bibalika ala syarri. Yang pertama timbangan yang harus kita mempertimbangkan apakah itu keinginan buruk atau itu keinginan baik itu berdasarkan timbangan syariah. Apabila keinginan yang baik atau ide yang buruk itu terlintas dalam hatimu sesuai dengan tuntunan agama, berarti itu baik. Tetapi jika berlawanan dengan tuntunan agama, maka berstatus syubhat atau meragukan, maka itu buruk. Seperti contoh bisikan untuk mencuri. Nah, itu kan tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak diperbolehkan dalam Islam, maka itu termasuk khotir atau bisikan yang buruk. Kemudian timbangan yang kedua yaitu fa'aridu 'alal iqtida'i fa in kana fi fi'lihi iqtida'un bis-sholihin fa huwa khair wa in kana bittibi ittaba'an lis-sholihin fa huwa syarrun. Yang pertama yaitu salafus soleh, pertimbangan yang bisa kita lihat kepada teladan orang-orang soleh yang ditujukan pada alim ulama yang pernah hidup. Bagaimana apabila mereka mencontohkan yang baik, maka kita juga mengikuti. Tetapi apabila bisikan yang datang kepada hati kita itu tidak pernah dilakukan oleh para orang soleh di zaman dulu, itu maka jangan dilakukan karena tidak sesuai dengan yang diteladankan para salafus soleh di masa lalu. Seperti contoh tadi, mencuri. Apakah para salafus soleh di masa lalu suka mencuri, suka berbuat yang tidak baik? Tidak pernah kan? Maka bisikan ketika seorang ada bisikan untuk ingin mencuri, maka jangan dilakukan karena itu tidak pernah dilakukan oleh teladan kita salafus soleh di zaman dahulu. Kemudian timbangan yang ketiga yaitu fa'aridhu 'alan nafsi wal hawa. Yaitu yang ketiga, tawarkan kepada hawa nafsumu. Apabila nafsumu tidak suka, berarti bisikan itu baik. Tetapi apabila nafsumu suka, maka itu buruk. Tadi kita contohkan lagi niatan bisikan
di hati untuk mencuri barang temannya. Nah, jika itu kita tawarkan kepada hawa nafsu, jika hawa nafsunya senang bahwa mencuri itu, oh iya, kayaknya mencuri sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu termasuk bisikan yang buruk karena mengikuti hawa nafsu. Tetapi jika hawa nafsunya apabila hawa nafsunya tidak suka, maka itu cenderung kepada bisikan yang baik. Tidak suka mencuri nih, berarti itu hawa nafsu yang baik. Kemudian khotir atau bisikan yang selalu ada dalam hati kita, itu bisa kita bedakan dari siapa sih asalnya. Dalam kitab Minhajul ini dijelaskan, fa ammal faslu tsani lan ono pun utawi fasal tsani kang kaping pindho fa'ala faqala didhawuhake sapa ulama pira-pira ulama kita, idza aratta tatkalane karep sira ang tufarriqa ing yen to bedaake sira baina khatir syarri ing dalam antarane grenteke ala yakunu kang ono khatir syarri iku ming kibali syaitan, tetep setengah saking arah setan, wa baina khatir syarri lan ing dalam antarane grentek ala yakunu kang ono ing khatir syarri iku ming kibali hawa nafsu, tetep saking arahe hawa nafsu, au min kibali Allah taala utawa saking arahe Allah taala. Ibtidaan ing dalam kawitan fangdur moko angen-angen sira fi ing dalam khatir ing salah satin aujah saking telu piro-piro aujah. Seorang ulama mengatakan untuk mengetahui apakah bisikan buruk itu muncul atau berasal dari Allah, dari setan atau hawa nafsu, itu bisa dideteksi dengan 3 timbangan. Yang pertama, bila bisikan itu tertanam kuat, maka itu bisa berarti datang dari Allah. Tetapi jika bisikan itu timbul, tenggelam, dan labil, maka berasal dari setan. Contohnya apa? Contohnya itu bisikan niatan ingin mencuri. Jika mencuri itu dalam hati kita, aduh ragu, mau mencuri enggak ya, ragu-ragu nih, kadang mau, kadang enggak, kadang takut, kadang beraninya, itu bisa jadi bisikan yang datangnya dari setan. Karena ketika ada bisikan yang itu tuh kuat sekali rasa ingin melakukannya dalam hati, maka itu bisikannya dari Allah. Contohnya apa? Misal hal-hal baik, keinginan untuk bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Nah, itu keinginannya itu sangat kuat, maka hal-hal baik yang seperti itu bisa jadi bisikannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila bisikan tersebut menggiring kepada suatu perbuatan dosa yang engkau lakukan, maka itu datang dari Allah sebagai penghinaan dan hukuman atas dampak buruk dari dosa yang kamu lakukan. Tapi jika bisikan itu muncul sedari awal, bukan setelah dosa yang telah kamu lakukan, berarti itu datang dari sisi setan. Kadang kita diberikan bisikan untuk melakukan kejahatan, itu bisa dari setan, bisa juga dari Allah. Yang mana ketika dari Allah itu tujuannya untuk kita agar bisa berintrospeksi diri atas dosa yang telah kita lakukan. Jangan-jangan ini dampak buruk dari dosa yang telah lalu, yang telah dilakukan, maka ada muncul bisikan yang buruk juga. Kemudian ketiga, jika bisikan itu melemah dan tidak berkurang meski kamu sudah berzikir sama Allah, sudah meminta tolong kepada Allah, maka bisikan itu muncul dari hawa nafsu. Tapi jika bisikan itu melemah setelah kamu berzikir sama Allah, setelah kamu meminta pertolongan sama Allah, maka berarti itu bisikan dari sisi setan. Karena apa? Karena bisikan dari sisi setan itu bisa dilumpuhkan dengan berzikir, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada bab wa ammal faslun anapun utawi fasal hiyali piro-piro rekadaya wal mukhadaati dan piro-piro bujukan minasyaitani, hal tetap saking setan. Yang bab selanjutnya yaitu mengenali tipu daya setan. Nah, cara mengenali tipu daya setan yang pertama yaitu bila setan membisikkan hal-hal yang baik kepada diri kita, itu tujuannya adalah untuk menjerumuskan kita kepada keburukan. Contohnya apa? Setan membisikkan nih, sedekah dong. Tapi sedekahnya itu misal di depan banyak orang dan akan disebutkan oleh panitianya. Misal seseorang bersedekah uang senilai 10 juta untuk
pembangunan masjid. Tapi niat baik itu dibarengi dengan riya. Bagaimana si pelaku ingin kebaikannya itu diketahui oleh orang lain. Apakah sedekah itu baik? Baik, tapi setan menggiring manusianya itu untuk berbuat baik, tapi ujung-ujungnya jatuh kepada keburukan. Apa jatuh kepada keburukannya itu? Yaitu berbuat ria, ada ingin rasa dipuji atas sedekah, atas perlakuan baik yang telah dilakukannya tadi. Itu tipu daya setan. Kemudian yang kedua, setan dengan cara mengenali 7 tingkatan siasat dan tipu daya setan yang digunakan untuk menjerat manusia. 7 tingkatan tipu daya setan. Yang pertama, mencegah hambanya untuk mengerjakan amal ibadah. Yang kedua, setan menyuruh manusia untuk menunda-nunda hal-hal kebaikan. Yang ketiga, setan menganjurkan si hamba untuk tergesa-gesa dalam ibadah. Apa? Biasanya ini ketika sholat kita diganggu, apalagi sholat isya, untuk cepat-cepatlah setelah sholat, tidak zikiran, tidak apa-apa, langsung melakukan pekerjaan lainnya. Nah ini setan itu membisikkan dengan tipu daya seperti itu. Kemudian yang keempat, setan membisikkan hambanya untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Hah? Kenapa bisa? Bisa, karena setan mempunyai tujuan lainnya. Seorang hamba disuruh melakukan ibadah dengan baik. Agar apa? Agar merasa dalam dirinya itu muncul, wah aku lebih alim dari si ini, wah aku lebih soleh dari si ini karena telah melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah itu tujuan setan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, setan memberi pujian pada manusia untuk menjerumuskannya. Setan ini kan seseorang misal ahli tahajud, setan membisikkan pada diri seorang ahli tahajud itu, wah kamu itu lebih soleh loh dari si ini, wah kamu itu lebih alim loh karena selalu tahajud. Nah itu juga bisa menjerumuskan. Tahajud memang baik, tapi jangan sampai kita terlena oleh bisikan atau pujian dari setan atas ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, bahwa tujuan ibadah adalah lillahi ta'ala, tidak untuk dipandang bagus oleh orang lain. Kemudian yang keenam, setan membisikkan agar manusia riya. Nah masalah riya ini sungguh sangat sulit dihilangkan oleh manusia yang masih dalam tahapan dalam tahapan iman yang tipis. Bagaimana ketika ibadah sedikit saja, rajin ibadah saja, sudah riya, sudah ingin memamerkan kepada orang lain, apalagi ketika sudah menjadi manusia yang taat akan beribadah. Nah itu setan membisikkan agar manusia menjadi orang yang riya. Dan yang ketujuh, setan menyuruh manusia untuk jangan mempersulit urusan ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya mempersulit urusan ibadah adalah ketika banyaknya sholat sunnah yang bisa dikerjakan setelah sholat fardu, itu setan membisikkan, tidak usahlah, udah mending kamu mengerjakan sholat fardu saja, tidak usah nambah-nambahi sholat sunnah lainnya. Itu kan sudah jangan mempersulit hidup pula, yang wajib saja yang dikerjakan. Biasanya setan seperti itu. Jadi kita tidak melakukan kesunahan lainnya karena yang wajib saja sudah bagus kok. Contohnya seperti itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, faja'alatu minasyaitani illa min khamsatin mawadi', bahwa sikap tergesa-gesa itu asalnya berasal dari setan kecuali 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, tazwijul bakru idza adrakat, yang mana sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan. Tapi untuk nomor 1, menikahkan anak gadis apabila telah dewasa, maka sikap tergesa-gesanya itu tidak apa-apa, malah justru baik. Kemudian yang kedua, waqada'ud daini idza wajaba. Yang kedua itu membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Nah membayar hutang itu malah harus segera dilakukan ketika sudah jatuh temponya. Yang ketiga yaitu wat tajwizul mayyiti idza mata. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan proses pengurusan jenazah apabila seorang telah dinyatakan meninggal dunia. Nah yang seperti itu harus dilakukan secara tergesa-gesa atau cepat, karena memang jenazahnya sudah harus dikebumikan. Dan yang keempat yaitu wakiro dhaifi idza nazala, dan menjamu tamu apabila ia berkunjung ke rumah. Nah tamu itu harus segera dilayani ketika datang ke rumah ya. Dan yang kelima yaitu wataubatu minadzambi idza adnaba, dan bertaubat dari dosa apabila telah melakukan perbuatan dosa. Nah ini
kelima hal tersebut boleh dilakukan secara tergesa-gesa, boleh dilakukan secara cepat karena tidak termasuk dari setan, karena hal kelima hal itu hal-hal baik yang harus segera dilakukan.